Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas nutrisi pada makanan. Nutrisi pada makanan ini adalah bab yang kelima dan adalah materi sebelum kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan, bagaimana makanan dicerna pada tubuh. Apa yang akan dipelajari pada nutrisi makanan? Yang akan kita pelajari ada 3 hal. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang nutrisi apa saja yang ada pada makanan. Yang kedua adalah bagaimana kita menguji zat makanan yang ada pada makanan yang kita makan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghitung kebutuhan nutrisi yang harus kita penuhi setiap hari. Yang pertama, kita akan mengenal nutrisi apa saja yang harus kita penuhi dalam makanan. Yang pertama, kita harus tahu dulu, karena makanan ini merupakan hal krusial yang harus dipenuhi setiap hari. Namun, untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan, membutuhkan makanan yang baik. Lalu, makanan yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah makanan yang memenuhi energi untuk metabolisme. Energi untuk metabolisme ini adalah energi yang dibutuhkan untuk katabolisme. Katabolisme adalah untuk menghasilkan energi. Jadi sebenarnya makanan ini nanti akan dipecah menjadi energi melalui proses namanya katabolisme. Jadi makanan yang kita makan itu harus memenuhi energi yang nantinya digunakan untuk katabolisme. Yang kedua adalah untuk membangun tubuh, memiliki materi untuk membangun tubuh. Kalau di sini kita lebih membahas di anabolisme, karena anabolisme sendiri adalah pembangunan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Di sini lebih ke bagaimana kita membentuk sel, meregenerasi sel-sel kita sehingga kita dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, mengandung nutrisi esensial. Nutrisi esensial adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh namun tidak dapat dihasilkan oleh tubuh kita, sehingga harus dipenuhi dari makanan. Oleh karena itu, makanan yang baik adalah makanan yang mengandung nutrisi tersebut. Nutrisi-nutrisi apa? Nutrisinya itu berupa bisa seperti vitamin, mineral, kemudian asam amino esensial, dan lain-lain. Yang keempat adalah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah tidak mengandung bahan berbahaya. Biasanya analis kimia yang berkecimpung di bidang makanan ini sangat berpengaruh pada poin ini, tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, tidak mengandung bahan berbahaya ini berupa tidak mengandung cemaran biologi yang berupa mikroorganisme atau tidak mengandung cemaran kimia seperti bahan-bahan kimia berbahaya seperti pengawet, pewarna, atau pemanis buatan, kemudian tidak mengandung cemaran fisika. Bisa jadi seperti partikel-partikel atau cemaran-cemaran yang tidak dibutuhkan pada makanan tapi masuk ke dalam makanan dan berbahaya. Seperti itu. Nah, tadi adalah makanan yang baik, makanan yang memenuhi energi, makanan yang bisa membangun tubuh, memiliki nutrisi yang esensial, dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Lalu, zat apa saja yang harus kita penuhi? Yang harus kita penuhi ada 5 macam. Sebenarnya ada 5 plus 1. Satunya adalah air. Yang 5 ini adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Mungkin kelimanya sudah sangat familiar bagi kalian. Karbohidrat adalah sumber energi utama, kemudian protein yang membangun tubuh sehingga sel-sel kita bisa tumbuh, kemudian ada lemak yang menjadi cadangan energi, menjadi pelindung suhu tubuh, kemudian ada juga vitamin dan mineral yang membantu metabolisme dengan cara berfungsi sebagai koenzim dan kofaktor. Nah, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Karbohidrat ini adalah sumber energi utama dan bisa juga untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Jadi, kita mungkin sudah mengenal nasi, roti. Kalau misalnya kalian tidak mengkonsumsi karbohidrat pada apa namanya?
Ketika kalian di suatu hari tidak mengkonsumsi karbohidrat, kalian pasti merasa lemas karena karbohidrat ini adalah sumber energi utama. Kenapa energi utama? Karena kalau kalian ingat pada bab metabolisme, sesungguhnya jalur metabolisme yang terdiri dari glikolisis hingga rantai transport elektron adalah jalur yang sangat diutamakan untuk karbohidrat. Tapi kalau protein dan lemak memang tidak bisa menjadi energi, bisa, tapi harus karbohidrat dulu. Jadi karbohidrat adalah utama, tapi kalau misalnya tidak ada karbohidrat, maka tubuh akan memecah protein dan lemak. Lalu protein dan lemak ini sebenarnya selain jadi energi, tapi fungsinya beda lagi, yaitu ada sebagai pembangun tubuh, ada juga sebagai pelindung tubuh, misalnya lemak atau pelindung dari suhu tubuh. Kemudian sumbernya ada padi, serealia, misalnya kalian suka makan sereal, ada kentang, ada jagung, ada pati, dan bentuk terkecil yang bisa diserap khususnya adalah monosakarida. Jadi kalau kalian makan roti ataupun kalian makan nasi, nasi dan roti itu tidak bisa diserap langsung dalam bentuk nasi atau roti, tapi yang diserap adalah dalam bentuk monosakarida, adalah bentuk terkecil dari karbohidrat, yaitu glukosa, galaktosa, atau fruktosa. Misalnya nasi itu nanti akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini yang akan diserap oleh usus dan menjadi energi, seperti itu. Ini kalau kalian lihat, di sini ada struktur dari karbohidrat, ini adalah struktur yang panjang, dan ini adalah struktur yang sudah menjadi seperti cincin, tapi keduanya sama. Untuk struktur-struktur dari molekul-molekul yang akan kita bahas di sini, nanti kalian akan lebih membahasnya lebih lanjut di kimia organik. Nah, ini adalah bentuk molekul karbohidrat. Kita hanya akan mempelajari secara umum. Bentuk molekul karbohidrat itu ada 3 macam. Ada namanya monosakarida, namanya juga mono, itu adalah satu, makanya di sini ada satu, satu, dan satu. Jadi monosakarida ini adalah bentuk yang paling kecil dan sederhana dari karbohidrat. Yang tadi ya, kalau misalnya nasi, kita serap itu dalam bentuk glukosa, jadi bentuk yang paling kecil. Jadi bentuk yang paling kecil ini ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Jadi ada 3 macam bentuk karbohidrat yang paling utama, yaitu adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi tidak semua gula itu diserap dalam bentuk glukosa. Ada juga fruktosa, ada galaktosa. Fruktosa contohnya apa? Contohnya adalah kalau kalian makan buah. Buahnya itu biasanya gulanya fruktosa. Kalau kalian misalnya makan susu, susu itu mengandung gula juga, tapi gulanya adalah galaktosa, seperti itu. Kemudian, mono dan monosakarida, jadi monosakarida, satu monosakarida dan satu monosakarida, jika digabung akan membentuk namanya disakarida. Disakarida ini, di itu artinya 2 ya, berarti ada 2 molekul monosakarida yang bergabung. Di sini ada 3 macam juga gulanya, ada namanya sukrosa, ada namanya laktosa, dan ada namanya maltosa, tergantung dari monosakarida yang menyusunnya. Misalnya seperti ini, sukrosa adalah glukosa ditambah fruktosa. Jadi kalau glukosa bergabung dengan fruktosa, akan membentuk namanya sukrosa. Tapi kalau misalnya glukosa bergabung dengan galaktosa, namanya akan menjadi gula laktosa. Kalau misalnya glukosa bergabung dengan glukosa lagi, maka bentuknya adalah maltosa. Tapi kalau fruktosa dan galaktosa bergabung itu tidak ada ya. Jadi yang penggabungannya itu hanya 3 ini. Ada gula sukrosa, laktosa, dan maltosa. Mungkin kalian suka dengar ya laktosa. Laktosa itu biasanya ada di susu, kemudian maltosa. Maltosa juga ada mungkin kalian suka dengar malt. Kemudian sukrosa biasanya ada di gula-gula tambahan susu-susu anak-anak, itu ada juga. Atau sukrosa ini biasanya ada juga pada madu, seperti itu. Nah, sebenarnya pada penggabungan ini, pada proses penggabungan monosakarida dengan monosakarida itu ada cara penggabungannya. Mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut di kimia organik. Nah, cara menggabungkannya ini kan asalnya tidak memiliki ikatan.
Nah, sekarang ini memiliki ikatan. Nah, ikatan ini namanya ikatan glikosida. Glikosida. Ikatan glikosida ini terbentuk karena ada namanya reaksi dehidrasi atau si OH dan H yang ada di sini itu diambil sehingga satu molekul H2O terbentuk keluar. Jadi si airnya itu keluar. Ketika airnya keluar, mereka bisa berikatan karena lengannya masih kosong sehingga bisa berikatan. Nah, ikatannya ini namanya ikatan glikosida. Jadi kalau monosakarida ingin bergabung menjadi disakarida itu melalui ikatan glikosida. Ada satu bentuk lagi namanya polisakarida. Kalau polisakarida berarti si molekul monosakaridanya udah banyak sekali. Nah, si polisakarida ini ada 4 macam, ada namanya selulosa, ada namanya starch atau pati, bahasa Indonesianya, ada namanya glikogen, ada namanya kitin. Selulosa ini adalah polisakarida yang ada pada tumbuhan. Jadi kalau kalian suka lihat sayuran yang ada serat-seratnya, itu adalah polisakarida jenis selulosa. Tapi kalau kita tidak memiliki selulosa. Kemudian ada pati, ini pati biasanya ada pada buah atau tepung-tepung seperti tepung terigu, itu adalah pati. Kemudian ada namanya glikogen. Nah, kalau glikogen ini adalah cadangan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya kalian misalnya makan nasi atau makan roti, kemudian nasi dan roti itu sudah cukup untuk katabolisme kalian, kemudian sisanya ini akan dibuat cadangan makanan. Cadangan makanannya ini dalam bentuk namanya glikogen. Cadangan makanan polisakarida yang disimpan dalam tubuh ini akan disimpan dalam hati dan disimpan dalam otot. Nah, glikogen ini nanti akan dipecah lagi kalau kalian memang sudah butuh glukosa, tapi kalian tidak memenuhinya lewat makanan. Biasanya lewat kalau misalnya kalian puasa. Kalau puasa kan kalian tidak ada asupan makanan sehingga glikogennya akan dipecah menjadi monosakarida. Nah, kalau misalnya glikogen kalian sudah banyak juga, nanti si glikogen-glikogen ini, polisakarida-polisakarida ini akan diproses lagi menjadi lemak. Dan lemak ini biasanya akan disimpan di bawah kulit perut. Sehingga kalau misalnya kalian si perutnya sudah mulai ada timbunan-timbunan lemak, berarti itu menandakan bahwa cadangan makanan kalian sudah sangat banyak. Karena cadangan makanan yang normal itu ya dalam bentuk glikogen, tapi kalau misalnya sudah ada dalam bentuk lemak berarti sudah banyak, seperti itu. Kemudian ada namanya kitin. Kalau kitin adalah polisakarida yang ada biasanya pada eh, jamur atau ada juga pada kulit-kulit hewan-hewan laut seperti udang, lobster, itu ada kitinnya. Kitin juga polisakarida, seperti itu. Jadi, bentuk molekul karbohidrat itu ada 3, ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Bentuk yang paling sederhana dan akan diserap oleh tubuh adalah monosakarida, yang nanti selanjutnya akan dirubah menjadi energi. Tapi bentuk yang menjadi cadangan makanan adalah polisakarida. Polisakarida ini biasanya yang ada dalam makanan utuh, misalnya seperti nasi, kemudian ada roti, itu adalah polisakarida. Kalau disakarida itu biasanya dalam gula-gula yang ada makanan. Misalnya kalian makan madu, itu ada disakaridanya, seperti itu. Ini adalah selanjutnya protein. Yang kedua, protein ini ciri umumnya adalah dia memiliki unsur yang lain selain CHO, dia memiliki unsur namanya N
atau nitrogen. Oleh karena itu, kenapa siklus nitrogen sangat penting di alam? Karena kalau tanpa nitrogen, kalian tidak bisa menghasilkan protein. Dan protein ini fungsinya sangat banyak. Fungsinya untuk membangun jaringan, untuk mengganti jaringan rusak, untuk membentuk antibodi, menyusun hormon dan enzim sebagai komponen transport dan pergerakan dan reseptor. Hampir 90% komponen yang ada dalam tubuh kalian selain air ya, itu adalah protein. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada protein dan asupan proteinnya kurang, maka tubuh kalian itu tidak bisa melakukan metabolisme dengan baik. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya dari protein hewani dan ada dari nabati, dari daging, telur, susu, dari kacang-kacangan seperti itu. Dan nanti bentuk yang diserapnya adalah bentuk yang paling kecilnya adalah asam amino. Kalau tadi karbohidrat bentuk paling kecilnya adalah monosakarida, kalau ini adalah asam amino. Asam amino ini ada dua macam, ada yang namanya esensial dan ada yang namanya non-esensial. Bedanya apa? Kalau misalnya yang esensial adalah asam amino yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya asam amino ini bisa dihasilkan oleh tubuh. Contohnya dengan menghasilkan protein dari ribosom. Nah, ribosom itu kan bikin protein juga kan, proteinnya asam amino. Nah, tapi itu adalah non-esensial, jadi bisa dihasilkan oleh tubuh dan tidak diperlukan dari sumber luar atau makanan. Tapi kalau esensial adalah sumber yang benar-benar tidak dihasilkan tubuh, sehingga kalian harus memenuhinya dari makanan. Nah, ini adalah struktur dari protein. Jika dilihat dari strukturnya, ada 3 gugus, yaitu gugus karboksil, ada gugus hidrogen, dan ada gugus amino. Amina biasanya. Aminanya ini ada N-nya ini, yang khas. Nah, ini adalah struktur protein. Struktur protein itu pasti ada karboksil, hidrogen, sama amino, tapi si R-nya ini yang akan menjadi variasi. R ini maksudnya gugus yang nanti akan menjadi sambungan-sambungan yang berbeda dan bedanya itu akan membentuk asam amino yang jenisnya beda juga. Seperti itu. Jika kalian ingat mengenai sel, nah di sel itu protein dihasilkan dari ribosom. Protein yang dibentuk oleh ribosom berupa struktur primer. Nah ini nih, primary struktur. Jadi protein yang dihasilkan oleh ribosom ini baru struktur primer. Dan struktur primer ini belum fungsional dan belum bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Oleh karena itu, struktur protein fungsional primer ini perlu dibentuk menjadi struktur-struktur yang fungsional, yaitu struktur secondary atau sekunder, ada tersier, dan ada kuartener. Struktur-struktur ini bisa dibentuk melalui organel yang lain, yaitu organel retikulum endoplasma kasar dan badan Golgi yang fungsinya untuk modifikasi protein. Jadi, awalnya memang protein dihasilkan oleh ribosom, tapi belum fungsional atau belum bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nanti, untuk dimanfaatkan, dia bisa masuk lagi ke organel lain, yaitu retikulum endoplasma dan badan Golgi. Nah, protein diserap dalam tubuh ketika kalian mencerna makanan itu dalam bentuk asam amino yang kecil-kecil ini. Dalam bentuk yang kecil. Nanti, kalau misalnya makanan itu biasanya bukan dalam bentuk yang kecil-kecil ini, tapi bentuknya yang besar-besar seperti ini. Lalu dikembalikan ke bentuk yang kecilnya seperti apa? Dikembalikannya dengan cara menggunakan enzim. Karena enzim bisa memutus ikatan-ikatan yang ada di dalam protein, seperti itu, menjadi asam amino. Asam amino yang nanti akan diserap, kemudian ketika diserap nanti akan digunakan oleh tubuh. Seperti itu. Nah, asam amino, apalagi asam amino yang esensial atau yang dibutuhkan tubuh karena tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, itu memiliki 20 macam. 20 macam ini harus kalian penuhi sehari-hari. 20 macam asam amino esensial ini ada glisin, alanin, valin, sistein, prolin, dan lain-lain. Itu ada 20,
Nanti juga kita akan pelajari cara pembuatannya di semester depan, itu punya sifat yang beda-beda. Ada sifat yang non-polar, berarti dia tidak suka air, ada yang sifatnya polar, ada yang berarti suka air, ada yang memiliki muatan positif, ada yang memiliki muatan negatif. Dia punya fungsi yang beda-beda. Nah, asam-asam amino ini memiliki perbedaan dari tadi gugus R-nya. Jadi gugus-gugus ini beda-beda. Tapi kalau yang gugus karboksil, hidrogen, dan aminanya itu semuanya sama. Yang beda cuma dari R-nya doang. R-nya beda-beda. Perbedaan ini membentuk perbedaan asam amino. Seperti itu. Nanti satu asam amino dan satu asam amino itu bisa bergabung. Jadi seperti monosakarida ya, bisa bergabung. Misalnya kalian butuh glisin, alanin, valin, jadi nanti glisinnya akan bergabung dengan alanin, dengan valin, dengan cara membentuk ikatan namanya ikatan peptida. Kalau tadi monosakarida ikatan glikosida, kalau ini peptida. Oke, tadi adalah protein. Sekarang adalah lemak. Lipid atau lemak, jadi kadang ada orang yang nyebut lipid, ada juga yang menyebut dengan lemak. Lipid atau lemak adalah makromolekul yang bersifat hidrofobik atau tidak larut air. Jadi dia pasti nggak suka air. Kalian juga suka lihat minyak kan, dia itu pasti berpisah dari air. Nah, unsurnya itu CHO, sama seperti dengan karbohidrat, tapi beda susunannya. Kemudian fungsinya adalah penghasil energi terbesar dan cadangan. Jadi sebenarnya kalau lemak ini diproses melalui katabolisme, energinya akan paling besar dibandingkan dengan karbohidrat ataupun protein. Dan dia sering sekali dijadikan cadangan. Kemudian dia juga menjadi pelarut vitamin dan zat tertentu, yaitu vitamin A, D, E, K. Kemudian pelindung organ tubuh, karena tubuh-tubuh kalian yang vital, misalnya seperti jantung, paru-paru, itu pasti ada bantalan-bantalan lemaknya yang melindungi organ-organ kalian. Kemudian ada melindungi dari suhu rendah. Sumbernya ada ikan, ada daging, ada kacang-kacangan, dan bentuk yang diserapnya adalah asam lemak dan gliserol. Jadi kalau tadi karbohidrat yang diserapnya dalam monosakarida, kalau protein adalah asam amino, kalau lipid atau lemak adalah asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang tadi, yang diserap itu ada dua macam. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kalau kalian lihat di sini ada gambar mentega sama gambar minyak. Keduanya adalah jenis asam lemak yang berbeda. Kalau mentega itu adalah asam lemak jenuh, kalau si minyak adalah asam lemak yang tak jenuh. Mungkin kalian suka dengar lemak jenuh, lemak jenuh. Lemak jenuh itu adalah lemak yang tidak baik untuk tubuh. Kenapa tidak baik? Karena lemak jenuh ini bentuknya padat. Kalau padat, nanti ketika masuk ke dalam pembuluh darah, itu bisa menjadi plak di dalam tubuh kalian. Kalau jadi plak, nanti menyumbat pembuluh darah, sehingga kalian bisa terjadi jantung koroner atau sampai stroke, seperti itu. Nah, kalau lemak tak jenuh, itu bentuknya cair. Kalau cair, dia bisa mudah melewati pembuluh darah, sehingga jadi tidak ada plak, dan kalian si pembuluh darahnya akan sehat. Kenapa yang satu bisa padat, yang satu bisa cair? Karena perbedaannya adalah ikatan rangkap. Ini ya, yang pink. Jadi, kalau lemak tak jenuh yang minyak itu, dia itu memiliki ikatan rangkap. Sedangkan lemak jenuh ini tidak punya ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini membuat strukturnya itu yang satu lurus, yang satu bengkok. Nah, kalau yang lurus ini nanti bergabung dengan yang lurus lagi, itu bisa dengan mudahnya berdempetan sehingga bentuk molekulnya jadi padat. Kalau yang ini, dia karena bengkok, kalau disatukan dengan molekul-molekul yang lain, itu akan ada rongga-rongga. Sehingga
Nanti si strukturnya ini nggak bisa padat, tapi akan menjadi cair, seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut di kimia organik kelas 12. Kemudian ada namanya vitamin. Kalau kalian ingat bab tentang enzim, vitamin dan mineral itu fungsinya sama, jadi fungsinya adalah membantu meningkatkan metabolisme. Membantu meningkatkan metabolismenya dengan cara apa? Karena vitamin ini adalah salah satu koenzim. Sedangkan kalau mineral adalah kofaktor. Sumbernya adalah sayur dan buah. Bentuknya langsung diserap kalau vitamin. Tapi kalau misalnya vitaminnya berlebih, itu akan dibuang ke dalam saluran ekskresi kalian kalau misalnya dia larut air. Jadi bisa dibuang bersama dengan urin kalian. Tapi kalau misalnya dia larut lemak, dia akan disimpan di dalam tubuh. Nah, ketika disimpan itu yang bisa berbahaya karena itu bisa menjadi timbunan. Nah, vitamin itu banyak macamnya, ada A, B, C, D, E, K, dan fungsinya macam-macam. Biasanya untuk kalian yang masih masa pertumbuhan, vitamin B itu sangat penting untuk metabolisme, vitamin C untuk imunitas, vitamin D itu untuk tulang, vitamin E itu untuk sirkulasi, vitamin K itu untuk pembekuan darah. Ini mineral, tadi seperti saya jelaskan bahwa mineral itu meningkatkan metabolisme karena dia bisa menjadi kofaktor. Nah, sumbernya itu adalah sayur dan buah, dan bentuk yang diserapnya itu bisa dalam makro dan mikro. Makro dan mikro ini maksudnya apa? Maksudnya kalau makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar, kalau mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Jadi kalian lebih butuh banyak natrium dibandingkan dengan Fe, misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti yang mikro ini tidak penting, meskipun jumlahnya sedikit tapi bisa mempengaruhi. Misalnya Fe, kalau misalnya kalian kekurangan berarti kalian bisa anemia, seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah air, karena air ini merupakan cairan yang bisa membantu metabolisme karena dia bisa melarutkan reaksi-reaksi kimia yang dibutuhkan untuk metabolisme. Kalau nggak ada air, itu zat-zat yang di dalam tubuh kita itu tidak bisa bereaksi dengan baik karena tidak ada pelarutnya. Fungsinya untuk melarutkan zat-zat makanan, mengangkut zat makanan. Jadi kalau misalnya nggak ada air, berarti zat-zat makanan kalian itu tidak bisa terangkut dengan baik di sistem peredaran darah, kemudian menjaga stabilitas suhu tubuh. Karena air juga bisa mengurangi suhu tubuh. Nah, itu adalah nutrisi yang ada di dalam makanan. Jadi nutrisi yang kalian butuhkan itu ada dimulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta air. Tadi kalian sudah tahu bagaimana fungsi-fungsinya, ada yang sebagai sumber energi, ada yang pembangun tubuh, ada yang menjadi cadangan energi, struktur-strukturnya seperti apa, kemudian eh, sumbernya dari mana, yang diserapnya di dalam tubuh itu apa, itu kalian tadi sudah mempelajarinya. Yang kedua adalah uji nutrisi pada makanan. Yang kita lakukan adalah uji kualitatif. Kualitatif itu hanya menyatakan dia itu ada zat ini atau tidak. Jadi hanya ada keberadaannya saja, dia ada atau tidak. Tapi kalau misalnya berapa kadar karbohidrat atau kadar protein pada nasi misalnya, itu bisa diuji dengan kuantitatif. Kuantitatif nanti akan dilakukan pengujian di praktikum PKT. PKT itu di kelas 12. Nanti kalian akan menguji protein, lemak, dan lain-lain pada makanan. Nah, uji kualitatif makanan ini menggunakan reagen yang sederhana. Jadi di sini kita hanya akan melihat perubahan warna yang terjadi. Misalnya, amilum atau karbohidrat diuji dengan menggunakan lugol akan membentuk warna yang namanya biru kehitaman. Protein menggunakan diuret akan menghasilkan warna yang ungu. Berarti kalau misalnya kalian menguji nasi menggunakan diuret, apakah akan menghasilkan warna ungu? Kemungkinan besar tidak, karena nasi itu
tidak mengandung protein, tapi mengandungnya karbohidrat. Jadi kalau misalnya nasi diuji dengan lugol, pasti dia akan menghasilkan biru kehitaman. Tapi kalau diuji dengan biuret, belum tentu dia ungu, karena dia tidak memiliki protein. Kalau misalnya kalian ingin menguji apakah nasi ada glukosanya, kalian bisa menggunakan reagen Benedict. Benedict ini akan menghasilkan warna merah bata. Kemudian, kalau kalian ingin menguji apakah ada lemak pada makanan yang saya makan, kalian bisa menggunakan kertas buram. Kertas buramnya, jadi makanannya itu tinggal dioleskan pada kertas buram, kemudian didiamkan selama beberapa menit. Jika kertas buram itu terlihat noda transparan, berarti ada lemaknya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada nodanya, berarti dia tidak mengandung lemak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan kalori. Setelah mengetahui nutrisi yang harus dipenuhi pada makanan, kita perlu tahu berapa sih kebutuhan kalori setiap individu yang dapat membantu memenuhi energi yang dibutuhkan untuk melakukan seluruh fungsi tubuh ini dengan baik. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah tubuhmu sudah ideal? Sebelum menghitung kalori, kita cari tahu dulu nih, apakah indeks massa tubuh kalian ini sudah ideal atau belum. Jadi tubuh kalian ini sudah ideal apa belum? Kenapa harus mengetahui sudah ideal apa belum? Keidealan ini menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dan yang dikeluarkan itu sama atau setimbang. Jadi misalnya gini, kalian makan dan kalian menggunakan makanan itu sebagai energi itu apakah seimbang atau tidak? Misalnya kalian membutuhkan eh, energi untuk beraktivitas adalah 2000 kalori. Apakah 2000 kalori itu sudah terpenuhi dari makanan yang kalian makan? Apakah makanan yang kalian makan itu sudah setara dengan 2000 kalori? Jika sudah setara, biasanya dalam body mass index-nya akan tertera normal. Jadi normal itu adalah suatu tanda bahwa terjadi kesetimbangan antara energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan. Seperti itu. Nah, body mass index atau indeks massa tubuh ini bisa dihasilkan, bisa diketahui dengan cara kalian menghitung berat badan kalian dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kalian dalam meter dikuadratkan. Misal, berat badan saya 50 kg, berarti 50 per tinggi badan saya misalnya 160, berarti 1,6, karena dalam meter ya, 1,6 dikuadratkan. Jadi 50 per 1,6 dikuadratkan sama dengan berapa? Misalnya hasilnya adalah 20, misalnya hasilnya 20. Tidak ada satuannya ya. Misalnya hasilnya 20. Kalau hasilnya 20, maka berdasarkan kategori batas ambang body mass index di Indonesia, ini di Indonesia ya, berdasarkan di Indonesia, jika saya menghasilkan nilai 20, maka saya termasuk ke dalam kelompok yang normal atau kategori normal. Karena rentang nilai saya adalah 18,5 sampai 25, karena nilai saya 20 tadi. Kalau nilai kalian kurang dari 18,5, berarti kalian masih kekurangan berat badan. Artinya, makanan yang kalian makan itu kalorinya masih kurang dibandingkan dengan kalori yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Tapi kalau misalnya kalian memiliki nilai lebih dari 25, berarti makanan yang kalian makan itu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas yang kalian kerjakan. Seperti itu. Nah, kalian bisa menghitung sendiri ya. Berdasarkan rumus yang tadi, kalian kalau misalnya belum pernah menghitung berat badan, diperkirakan berat badan kalian berapa, tinggi badan kalian berapa, hasilnya apa. Kemudian, nah, kalau misalnya kalian sudah selesai dari yang berat tadi indeks massa tubuh, kalau misalnya kalian memiliki indeks yang kekurangan atau kelebihan, perlu mengetahui sebenarnya apakah berat badan yang ideal itu berapa. Kalau misalnya kalian kurang atau lebih, itu berarti kalian harus tahu nih,
berat badannya harusnya seberapa nih? Untuk mengetahuinya, kalian bisa mengetahui dengan rumus ini, namanya berat badan ideal. Dengan cara tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,9. Misalnya tinggi badan saya 160, berarti 160 dikurangi 100 adalah 60. 60 dikali 0,9 berarti adalah 54 kilogram. Jadi berat badan ideal saya sebenarnya 54 kilogram. Tadi meskipun, saya di indeks massa tubuhnya misalnya normal, tapi berat badan saya sebenarnya belum 54. Itu berarti masih ada juga kalori yang masih kurang. Jadi untuk membentuk postur yang ideal itu harus memenuhi setidaknya 54 kilo, seperti itu. Nah, sekarang kalian udah tahu, kalian itu ideal atau tidak, kemudian body mass index kalian itu normal apa tidak. Selanjutnya, kita cari tahu sebenarnya berapa sih kalori yang dibutuhkan kamu untuk mencapai tubuh yang ideal. Jadi misalnya tadi saya 54 kilo nih harusnya, tapi saya belum 54 kilo nih. Jadi gimana sih caranya biar saya kalorinya itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Nah, itu bisa dilakukan dengan perhitungan kalori per hari. Perhitungan kalorinya gimana? Perhitungan kalorinya adalah kalian menghitung basal metabolic rate, ditambahkan dengan aktivitas yang kalian kerjakan. Basal metabolic rate itu apa? Basal metabolic rate itu adalah kebutuhan nutrisi yang paling dasar untuk metabolisme. Jadi kebutuhan nutrisi yang paling dasar itu kayak gini, kalian rebahan doang, berapa sih energi yang dibutuhkan untuk kalian bernafas, jantung kalian berdetak, kemudian peredaran darah kalian itu bergerak, itu kan juga butuh energi. Nah, basal metabolic rate itu adalah kebutuhan nutrisi yang paling dasar. Jadi kayak kalaupun kalian dalam keadaan koma, itu basal metabolic rate-nya itu adalah kebutuhan kalori yang dasar yang harus dipenuhi. Tapi kalau kalian melakukan aktivitas selain dari aktivitas tubuh kalian yang tadi jantung berdetak, aliran darah beredar seperti itu, aktivitas-aktivitas seperti misalnya kalian bekerja, atau misalnya kalian belajar, membaca, atau kalian menjadi seorang atlet, itu pasti aktivitasnya berbeda. Nah, aktivitasnya ini dibagi menjadi 3, ada ringan, sedang, dan berat. Kalau misalnya kalian seorang pelajar, itu biasanya aktivitasnya sedang. Tapi kalau kalian biasanya hanya jalan doang, membaca, itu ringan. Kalau misalnya kalian aktivitasnya seperti atlet, bersepeda, aerobik, itu adalah aktivitas yang berat. Nah, itu adalah caranya. Jadi kalian harus menghitung basal metabolic rate-nya dulu, kemudian ditambah persen aktivitas yang nanti dikali dengan basal metabolic rate. Nah, yang perlu diketahui adalah basal metabolic rate perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu nanti dikalikan 30 kilokalori, kalau perempuan adalah 25 kilokalori. Karena laki-laki itu biasanya massa ototnya lebih banyak, sehingga kalorinya harus butuh lebih banyak. Nah, ini contohnya ya, bagaimana cara menghitung BMR dan total kalori. BMR-nya itu dihitung dengan cara, tadi kalian laki-laki atau perempuan, misalnya di sini laki-laki 30, dikali dengan berat badan ideal. Jadi kita lihat dulu ya contoh soalnya. Seorang anak laki-laki berprofesi sebagai atlet badminton memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 65 kg dengan aktivitas yang tergolong berat, 40%. Hitunglah berapa indeks massa tubuh dan keterangannya, berat badan ideal, dan kalori harian yang dibutuhkan anak tersebut. Berarti yang pertama kali kita lihat adalah indeks massa tubuhnya, yang tadi ya, apakah dia normal, apakah dia kurang berat, atau dia obesitas, itu kita lihat indeks massa tubuhnya. Yang pertama indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan tapi dalam meter. Berat badannya adalah 65 kg,
Dan tinggi badannya adalah 160 sentimeter, berarti 1,6 meter kan. 1,6 dikali 1,6, jadi dikuadratkan adalah hasilnya 2,56. Dan dihasilkan nilainya adalah 24,53. Dan jika dimasukkan ke dalam si tabel yang indeksnya itu, ternyata dia adalah normal. Indeks massa tubuhnya normal. Kemudian, berapakah berat badan idealnya seharusnya? Berat badan idealnya seharusnya dari tinggi badannya adalah 160 dikurangi 100 dikali 0,9. Jadi seharusnya dia berat badan idealnya adalah 54 kg. Sedangkan berat badan dia adalah 65 kg. Sekarang kita hitung kalori hariannya. Total kalori hariannya tadi BMR ditambah dengan aktivitasnya. BMR-nya karena dia laki-laki, kita kalikan dengan 30. Jadi 30 dikali berat badan idealnya 54, jadilah 1620 kilokalori. Jadi BMR-nya atau kebutuhan kalori yang paling dasarnya adalah 1620 kilokalori. Tapi kalau ditambahkan aktivitas dia sebagai atlet, yaitu 40%, maka ditambah lagi 1620 ditambah 40% dikali 1620, sama dengan 2268 kilokalori per hari. Nah, jika kalian sudah mendapatkan nilai kalori harian kalian, sekarang kalian bisa mencari tahu sebenarnya untuk mendapatkan nilai tersebut harus mengkonsumsi apa saja. Jadi, kalian bisa tahu nih, kalau misalnya nilai kalori kalian sudah dapat dari berat badan kalian dan dari tinggi badan kalian, kalian itu harus mengkonsumsi apa saja untuk memenuhi kalori tersebut. Misalnya ini di sini, si anak laki-laki ini 2268 kalori yang harus dia penuhi. Nah, kalian bisa cari tahu sebenarnya nilai kalori dari tiap makanan yang kalian konsumsi itu berapa. Misalnya, saya contohkan, seporsi sarapan bubur itu bisa memenuhi 350 kalori. Berarti masih kurang kan dari 2200. Nah, itu kalian harus makan apa lagi nih? Seperti itu. Setiap makanan memiliki nilai kalorinya masing-masing. Makanan dengan lemak biasanya memiliki kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran dan buah yang memiliki nilai yang kalori yang sangat rendah. Untuk mencari tahu berapa kalori tiap makanan tersebut, kalian bisa dengan mudah mencarinya di internet ataupun aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store. Misalnya daftar kalori makanan itu ada juga aplikasinya di Play Store, seperti itu. Jadi, kalian bisa menghitung kalori kalian masing-masing, kemudian kalian juga bisa mencari tahu sebenarnya berapa kalori yang dibutuhkan itu dipenuhinya seperti apa dari makanan kalian. Seperti itu. Nah, untuk, mengenai nutrisi pada makanan sudah selesai, jadi kalian tadi sudah belajar apa nutrisi yang kalian harus penuhi, kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana menguji, nutrisi tersebut ada atau tidak pada makanan, kemudian kalian juga sudah tahu bagaimana kalian menghitung kalori dan apakah tubuh kalian sudah ideal atau belum. Untuk pertanyaan, kalian bisa share di Classroom, di kolom komentar, atau bisa juga melalui WhatsApp saya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem pencernaan, jadi bagaimana makanan kalian itu dicerna di dalam tubuh itu akan dibahas di minggu depan. Untuk sesi ini saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.